Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas konsep dan aplikasi timer pada microcontroller AVR ya. Nah, nanti kita akan coding menggunakan software Atmel Studio dan nanti kita simulasi menggunakan Proteus ya. Jadi nanti kita akan coba membuat delay ya menggunakan timer 0. Baik, sebelum saya mulai kita definisikan dulu apa sih timer dalam microcontroller itu. Jadi timer itu adalah pulsa clock ya, atau clock pulse bahasa Inggrisnya, untuk fungsinya untuk mengukur interval waktu. Misalkan kita ingin membuat program LED menyala 5 detik, maka kita tulis delay misalkan 5 detik. Nah, maka delay 5 detik ini menggunakan timer ya, menggunakan konsep timer. Nah, maka timer ini sangat penting dalam microcontroller. Nah, di microcontroller AVR ya, ada 3 timer ya. Ada timer 0, timer 1, dan timer 2 ya. Nah, yang 0 ini 8 bit, timer 1 16 bit, dan timer 2 8 bit. Ini nanti kalau bisa dilihat dari register TCNT 0 ya. Jadi kalau register TCNT 0-nya 8 bit, maka pasti timernya 8 bit. Begitu terusnya ya. Oke. Nah, cara membuatkan timer di microcontroller ya, AVR ini kita dengan dua mode ya. Bisa dengan mode normal ya. Ada mode CTC. Ini mode pembanding, ini mode normal ya. Tapi ini akan dibahas di video saya yang lain tentang timer pada mode normal dan CTC. Jadi, timer ini nanti bisa diatur di bitrate WGM di register TCCR0 ya. Oke, kita fokus ke timer 0 dulu ya, karena kita hari ini akan konsepnya kita ajarkan dan sekaligus kita aplikasikan dengan simulasi ya. Jadi timer 0 itu seperti ini, di dalam mikronya itu jadi ada TOV0, TCNT0, OCR0, OCF0, dan TCCR0. Jadi TOV0 itu timer overflow flag ya, jadi flag nanti ketika si TCNT ini di hak maksimum 255 ya, karena 8 bit berarti nilai maksimumnya 255. Ketika dia maksimum, TOV0 ini akan di-set, flagnya di-set, artinya dia akan overflow dari 255 menjadi 0 lagi TCNT0 ya. Ini registernya ya. Kemudian TCNT0 itu TCNT0 itu timer counter register untuk timer 0. Jadi kalau ada 0 di akhir itu pasti untuk timer 0. Nanti kalau timer 1 berarti TOF1, TCNT1, dan seterusnya ya. Nah, TCNT0 ini nanti disebut sebagai counternya ya, dia itu menghitung dari 0, 1, 2 ya. Dia sampai 255 karena 8 bit ya. Jadi ada 256 kali counting ya. Nah, inilah yang nanti kita manfaatkan untuk menghasilkan delay. Nah, sedangkan OCR0 dia itu register ya untuk pembanding TCNT0. Nah, ini nanti kita terapkan di mode CTC ya, bisa di situ ya. Jadi misalkan TCNT0-nya misalkan OCR0 kita set di 100, maka TCNT0 ini nanti akan hitung dari 0, karena ketika sampai 100 nah, ketemulah dengan OCR0. Artinya dia sama di situ. Ketika sama, maka flag OCF0, OCF itu output cover flag ya, di set. Artinya dia akan hitung dari situ ya. Jadi dia akan hitung misalkan dari high jadi low ya. Gelombang yang dihasilkan. Nah, ini nanti mode CTC sangat berguna untuk difahami ya. Nah, kemudian TCCR0 ini register untuk kontrolnya ya. Jadi nanti kita mau atur apakah dia mode normal di sini, mau kita atur prescalingnya di sini, dan sebagainya ya. Oke, kita langsung fokus ke TCCR0 dulu. Nah, TCCR0 ini timer counter control register ya. Dia ada 8 bit, bit ke 0 sampai bit ke 7. Nah, FOC0 dia write. Ini ada sampai CS00 read write, jadi dia bisa dibaca, bisa ditulis. Nah, kondisi awalnya 0 semua ya. Nah, saya mulai dari FOC0 ini, dia ini artinya force compare match ya. Jadi dia write only. Misalkan saya tulis 1 nanti di FOC0, maka seolah-olah pada gelombang yang saya hasilkan itu sudah seolah terjadi
compare match antara TCNT0 dengan OCR0 ya. Oke, kemudian kita ke bit WGM00 dan WGM01. WGM itu artinya waveform generation mode. Jadi mode gelombang yang akan kita hasilkan. Nah, kalau kita kasih 00 artinya initial value-nya 00 ya, maka dia mode normal. Ini bedanya. Tapi kalau kita mau bangkitkan timer menggunakan mode CTC atau clear timer on compare match, kita gunakan ini ya. Jadi WGM01-nya yang dibuat satu ya. Nah, yang lain 10 untuk PWM untuk fast correct, terus untuk WGM001 dan WGM01-nya 1 itu untuk fast PWM. Jadi untuk menghasilkan PWM pulse width modulation ya. Nah, setelah itu kita ke COM dulu ya. Bit COM itu di bit 5 dan bit 4. Nah, bit COM itu artinya compare match output mode. Jadi ini khusus untuk generating PWM ya. Jadi OCL0 ini pin ya. Kalau di Atmega 8535 atau Atmega 16 atau GD itu pin B3 ya. Jadi dia cuma satu pin. Nah, ini nanti kalau kita membuat PWM pakai mikro, maka OC0 ini adalah untuk PB3 ya. Untuk Atmega 8535. Jadi kalau saya set 00, nah port beroperasi normal. Jadi OC0-nya itu tidak kepake ya untuk output dari generation mode yang kita waveform generation yang kita gunakan. Nah, kalau 01 toggle ya, tipe toggle. Jadi ketika terjadi sama nilai TCNT 0 dengan tadi OCR0 ya. Nah, toggle jadi dia akan dimatikan jadi dari high jadi low gitu ya. Nah, ini clear OC0, ada yang set OC0. Ini bedanya kalau clear OC0 itu nanti kita gunakan kedua bit ini clear OC0, kedua kondisi ini dipakai nanti saat kita membagikan gelombang PWM ya. Jadi kalau yang ini untuk kita gantikan PWM membalik jadi inverting dulu gini. Jadi low dulu, kalau ini tak membalik ya. Kalau yang clear sekali lagi ini tak membalik, ini PWM tak membalik ya. Ini untuk membalik. Jadi kalau set itu low dulu, kalau clear itu dia high dulu. Kira-kira begitu ya. Tapi di PM nanti akan kita pakai. Nah, kemudian ada namanya bit CS. CS itu ada 3 di sini, CS02, CS01, CS00. Nah, CS ini artinya clock source, sumber clock ya yang dipilih ya. Nah, ini ada banyak kemungkinan ya, ada no clock source, ada no prescaling. Nah, ini saya akan jelaskan arti prescaling ya. Jadi ini 8 ya. Kalau no prescaling misalkan kita define itu frekuensi CPU atau mikro itu misalnya 8 MHz. Berarti 8000 ya. MHz. Nah, ini 8 MHz. Nah, kalau saya menggunakan yang kondisi ini 001, artinya frekuensi sumber clock untuk timer yang saya buat itu tetap 8 MHz. Ya, gitu. Tapi misalkan contoh saya pakai ini ya. Clock per 8, berarti 010 ya, jadi CS01 nya yang nanti high. Artinya frekuensi sumber clock yang saya gunakan menjadi 8 MHz atau 8 juta dibagi dengan itu pembagian 8 ya. Jadi sekitar 1 MHz atau 1 juta ya. 1 juta Hertz. Nah, itu maksudnya ya free scaling. Jadi kita bisa modifikasi sumber clocknya menggunakan bit-bit CS ini. Nanti lebih jelas akan kita praktekkan di contoh ya. Oke. Nah, ada lagi register untuk flag ya. Flag ini tadi penanda dia overflow misalkan. Nah, untuk kasus ini kita fokus di dua hal saja. Yang nolnya ada 0 berarti ini dan ini ya. Karena kalau ini untuk timer 1, ini timer 1, timer 1, timer 1, timer 2 ya. Jadi kita fokus di OCF0 dan TOF0. Ini flag ini untuk timer 0 ya, karena dia ekstensi timernya 0. Nah, jadi kalau TOF0-nya itu di set 0 artinya kita tidak terjadi overflow. Kalau di set 1 terjadi overflow. Overflow itu gimana sih gini? Ya. Jadi ini TCNT 0. Nah, overflow gini. Dia counting dari 0 sampai 255 misalnya. Ini kalau heksanya kan 0 kali FF.
Nah, ketika sampai ini dia akan overflow. Nah, maka yang di set adalah TOV-nya nilainya 1 di sini. Maka dia akan 0 lagi ke sini. Overflow naik lagi ke sini. Nah, ketika sini TOV 0-nya di set 1 akan turun lagi. Begitu ya, itu maksudnya. Jadi ini harus di set 1 supaya overflow. Nah, ada OCF 0 untuk compare flag. Jadi ini nanti kita pakai saat kita gunakan OCR 0 ya, atau pada mode CTC ya. Atau bisa juga di normal sebenarnya. Oke, nanti akan dibahas di video saya yang lain ya. Intinya flag ini untuk menandakan dia overflow gitu. Jadi dia dari high ke 0 lagi counting TCNT 0-nya ya. 0 lagi. Ketika misalkan 255 0 lagi begitu saja. Nah, ada satu lagi. Nah, ini TCNT 0 ini tadi register ya untuk timer counter. Jadi inilah TCNT inilah yang berfungsi menghitung dari 0 sampai ini kan 7 bit ya. 8 bit dari 0 sampai 25. Jadi 255. Nah, inilah yang penting juga dipahami. Nah, ini timer 0 contohnya saya akan contohkan ini kan ini register TCNT 0. Ini waktu ya. Nah, gini cara kerjanya. Jadi dari 0 dia nih 0 dia akan naik terus 1 cycle, 2 cycle, berarti ini 1 2 ya. Terus sampai terakhir ya, maksimum nilainya 255. Atau kalau di hexa jadi 0 kali FF ya. Nah, ketika dia di 255 ya, ini artinya udah di maksimum, maka nanti TOV 0-nya di set 1 ya, maka dari overflow ya. Nah, di sini dia kembali lagi dari 0, 0 1 terus naik ketika 255 TOV 0-nya di set 1. Turun lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai TCNT 0. Jadi dia counter di sini bersifat sebagai counter ya. Jadi dia ngitung dari 0 sampai batas maksimumnya 255. Ketika 255 maka TOV 0-nya diaktifkan, flag TOV 0-nya diaktifkan sehingga dia overflow dari atas ke 0 lagi. Ngulang lagi begitu seterusnya. Nah, supaya lebih jelas kita coba contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya. Jika frekuensi CPU ya, artinya kita pakai internal aja ya. Internal di AVR 8 MHz, buatlah program delay 10 milisecond. Nah, kita langsung aplikasikan menggunakan timer 0 pada mode normal dan prescaler 1024. Nah, kita fokus ke ini dulu ya, ke mode normal prescaler ya. Kita lihat mode normal prescaler gimana tadi. Nah, ini oke, untuk mode normal kita atur TCCR0 pengontrolnya ya. Tadi mode normal berarti nah, ini kita pakai ini mode normal ya. Dan tadi prescalernya berapa? 1024 ya. Nah, kita pakai berarti yang ini ya. Ini. Nah, ini. Berarti kita buat TCCR0 ya. Kan initial value-nya kan 0 semua kan. Nah, sekarang saya konsep pergeseran bit saya OR-kan. OR ya. OR-kan dengan mana yang berubah nilainya? Oh, cuma ini nih. CS02, CS00. Berarti yang lain nggak usah ditulis karena kan initial value-nya 0. Berarti CS02 dulu ya, bit yang paling kiri dulu. Yang MSB dulu, MSB bit dulu ya. Most significant. Nah, jadi 1 ya. Artinya saya kasih high ke bit CS02 ya. Begitu ya kira-kira. Kemudian saya OR-kan lagi. Ya, dengan saya kasih nilai 1 pada bit CS00. Ini ya, CS00 tuh ya. Ya, jadi ini menggunakan konsep pergeseran bit. Nah, kalian kalau bingung tentang konsep pergeseran bit, silahkan tonton video saya tentang konsep pergeseran bit ya. Dijelaskan detail. Nah, ini, jadi inilah pengontrolnya. Kita kasih nilai TCCR0. Jadi dia hanya high, sekarang menjadi di sini ya. Sekarang dia menjadi ini 000, dia berubah di CS02. Ini 1, ini 1 ya. Nah, ini mode normal begini bitnya ya. 000000101. Oke.
Oke, kita TCC0 sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita untuk delaynya seperti apa? Nah, ini yang perlu perhitungannya. Saya bilang perlu perhitungan. Jadi gini, kita tulis dulu frekuensi dari osilator misalnya, atau osilator CPU-nya. Kalau osilator berarti dia eksternal ya, pakai osilator atau CPU dari internalnya. Kita kan 8 MHz atau 8 mega itu juta ya, 8 juta Hertz. Nah, maka frekuensi dari sumber clock yang kita gunakan adalah 8 juta dibagi dengan frekuensinya berapa tadi? 1024 ya. Nah, ini 8 juta dibagi 1024 sekitar 7812 ya. 7812,5 Hz. Jadi, kita bisa rubah sumber clock-nya sekarang 7812 Hz. Artinya dia berdetak 7812,5 kali per detik ya. Nah, berapa? Berarti satu cycle-nya berapa? Satu cycle maksudnya itu dari 0, 1, 2 kan gitu. TCNT 0-nya tadi ya. Maka pakai periode aja. Konsep periode adalah T ya untuk satu cycle ya maksudnya ya. 1 per F. Nah, 1 per F-nya kita masukkan 7812,5. Ini saya memperoleh 128 ya. Mikrosecond µs ya. Berarti 128 kali 10 pangkat 6 second. Nah, sehingga jadi dalam TCNT 0 itu counternya itu dari 0, 1, 2, 3-nya. Jadi dari 0 ke 1 dia perlu cycle atau perlu waktu untuk satu cycle itu 128 milisecond. Jadi sampai 255 berapa second ya, tinggal dikali aja dengan 128 ms dikali dengan 256 kali ya. Nah, nanti ketahuan berapa second. Tapi kita fokus di 10 milisecond dulu. Jadi berapa? Nah, pertanyaan untuk 10 milisecond kira-kira ya, berapa cycle? Artinya berapa 2128 µs dikali berapa supaya 10 milisecond. Nah, begitu kira-kira. Maka saya langsung bagi aja ya. Misalkan dikali apa ya? W misalnya. Maka W itu sama dengan kan 10 ini pindah ros ke kiri ke kanan jadi dibagi ya. Jadi 10 milisecond dibagi dengan 128 mikrosecond. Ini samakan penyebut ya. Jangan lupa 10 saya samakan ke milisecond aja dibagi dengan 0,128 milisecond. Nah, ini saya memperoleh nilai sebesar 78 ya. Nah, jadi ya si TCNT 0-nya itu perlu 78 kali cycle untuk menghasilkan delay 10 milisecond. Nah, itu maksudnya ya. Berarti ya, tadi kan masalahnya dia TCNT 0 itu TCNT 0 itu mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Sementara saya cuma perlu 78 detakan supaya dia mencapai 255. Bagaimana? Nah, maka sekatlah di sini ya. Artinya ini 78 di sini berapa? Nah, jadi saya buat initial value TCNT 0-nya itu bukan 0 ya. Karena kalau 0 nanti kita tidak memperoleh 78 kali detakan. Maka saya rubah nilai initial value-nya itu dari sini. Berapakah yang di sini? Nah, kita koreng aja. Ya. Ingat, detakannya itu dari 0 sampai 25. 255 berarti ada 256 detakan. Nah, dikurangi dengan 78 ya. 78 saya memperoleh sebesar 178 ya. Nah, ini jadi saya kasih initial value atau nilai awal dari TCNT 0 itu 178. Artinya begini. Jadi dia mulai dari 178 di sini ya. Nah, ini 255. Baru roll over nanti. Jadi artinya apa? Dia dari sini ke sini 78 cycle ya. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi, maka kita kasih nilai awal TCNT 0-nya 178. Ini kita ubah ke hexa ya.
Saya lebih suka menggunakan hexa. Silahkan kalian cek video saya di flip-floplet ya. Di situ saya jelaskan mengkonversi dari desimal ke hexa atau dari biner ke hexa ya. Jadi ini saya konversi ke hexa menjadi 0 kali B2 ya. Itu 178. Jadi initial value TCNT 0-nya itu 0 kali B2. Itu setara dengan 178 secara desimal. Oke, TCNT 0 sudah kita initiate. TCCR 0 sudah kita initiate. Maka kita sekarang buat codingnya ya. Oke, kita buat codingnya. Saya menggunakan Atmel ya. Oke, mana ya? Atmel Studio 7. Oke. Nah, ini Atmelnya sudah ngebuka ya. Nah, sekarang kita buat new project saja. Klik new project. Nah, kita pilih yang GCC C ya, executable project. Yang C, jangan C plus C ya, karena kita pakai bahasa C. Nah, silakan atur sendiri di mana tempat penyimpanannya ya. Oke ya, saya taruh di sini. Oke. Nah, berikutnya kita pilih mikro yang dipakai. Saya menggunakan Atmega 8535. Ya, ini dia. Oke, klik OK. Nah, ini kita sudah masuk ke codingnya ya, pakai bahasa C. Pertama saya ingin ini deklarasi dulu ya, fungsi untuk delay ya. Jadi, saya buat fungsi, ingat buat fungsinya di luar menu ya. Di luar kita buat. Oke, karena nggak punya tipe data kembali, maka saya pakai void ya. Timer 0 ya, delay ya gitu ya. Nama fungsinya timer 0 delay ya. Oke, nah ini saya bloknya saya buka. Nah, sorry. Oke ya. Nah, sekarang di sini saya akan tulis tadi hasil yang kita sudah dapatkan mana tadi di PowerPoint-nya. Nah, ini TCCR 0-nya berapa tadi? Ini ya. Oke ya. Kita tuliskan di codingnya. Register TCCR0. Nah, kita OR-kan dengan tadi ya CS02-nya kita kasih bit nilainya 1 ya. Kita OR-kan lagi ya. Dengan 1 ya, height pada CS00 ya. Nah, gitu ya. Oke, ini pada mode normal ya. Prescaling 1024 ya. Nah, sekarang karena pengontrolnya untuk timernya sudah kita buat, sekarang untuk nilai TCNT0 awal. Nah, jadi TCNT0 value awalnya kita tadi 0 kali B2 atau setara dengan 178 ya. Nah, nanti ini kita buat sekarang untuk request while ya. Jadi kita buat saat dia nanti rollover ya dari height 255 ke bawah lagi, maka kita inisiasi di sini ya. Nah, ini register TIFR ya. Kita operasi N dengan 0 kali 01. Nah, artinya apa nih? Ini ya, saya teruskan di sini. Mana TIFR 0 tadi? Nih ya, ini. Nah, ini. Jadi ini kan nilainya 0 semua TIFR 0 tuh. 0 ada 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita N kan dengan 0 kali 01 artinya kalau di biner jadinya di sini cuma 1 ya. Nah, ini di N kan. Nah, ini pasti 0 kan. Ini pasti 0 artinya jadi saat mana dia? Nah, ini saat dia
high ya. Ini kan tadi high ya. TF0-nya rollover ya dari TCN 025 kembali lagi ke initial value-nya. Nah, maka dia kan 0 ya, rollover dari atas ke bawah. Nah, maka saat ini terjadi ya, maka kita tulis TCCR 0 itu sama dengan 0. Artinya apa? Timernya stop. Jadi kita cuma memperoleh satu ini ya, ini doang. Sampai sini udah tutup. Nggak dilanjut ke 2 ke 3. Karena kita set di TCCR 0-nya 0, artinya TCCR 00 itu artinya CS ya, sumber clock-nya 0 ya. Jadi artinya timernya berhenti. Nah, maka jika kita cuma memperoleh satu ini ya, satu pulse ya namanya dari ini. Jadi sampai rollover di sini udah selesai, nggak dilanjutkan ke sini. Nah, begitu maksudnya. Terus kemudian kita untuk flag-nya ya, kita clearkan flag TOV0-nya, kita kasih dengan nilai 0 kali 01 ya, TFR artinya di sini ya kan 01 itu berarti yang high di TFV0-nya ya. Jadi artinya di clear flag TFV0 ya. Itu kalau kita mau clear dari flag kita kasih nilai 1 ya. Nah, ini ya kita codingnya sudah. Nah, sekarang kita taruh di sini. Nah, pertama tadi include AVR ya, udah di Atmega-nya. Sekarang kita inisiasi dulu untuk fungsi yang sudah tadi kita buat, timer 0 delay ya. Jadi saya tulis lagi di sini void timer 0 delay ya. Nah, itu ya. Oke, kita kasih semicolon supaya dia menjadi statement. Nah, di main-nya kita ya, sekarang kita mau membuat LED ya untuk membuktikan timer delay 10 milisekundnya benar atau enggak. Oke, saya mau buat di port B Atmega ya. Jadi saya kalau membuat output maka saya menggunakan data direction register B. Nah, ini menunjukkan dia sebagai input atau output. Nah, kita jadi bukan pakai port B ya, pakai DDRB, data direction register ya. Oke, kita output ingat 0 kali FF ya, atau high semua ya. Terus kemudian initial value-nya saya kasih di port B itu LED-nya mati ya, berarti 0 ya. Saya kasih mati dulu LED-nya. Nah, kemudian di looping ini while 1 ini berarti looping forever. Nah, ketika pertama kali saya taruh port B sama dengan inverse dari port B itu sendiri. Maksudnya apa? Jadi kan awalnya tadi 0. Ketika di sini 0 menjadi high semua. Jadi yang LED mati jadi nyala semua. Nah, ini nyala LED-nya di delay selama fungsi yang tadi saya panggil ya, fungsi timer 0 delay-nya saya panggil di sini. Jadi dia nyala selama timer 0 delay. Tadi kita taruh ini 10 milisecond ya. 10 ms. Jadi 10 milisecond delay, terus kemudian ke sini lagi. Tadi kan nyala, di inverse lagi. Artinya apa? Mati 10 milisecond. Begitu seterusnya bolak-balik. Nah, itu logikanya ya. Oke, codingnya sudah selesai, sangat simpel. Sekarang saya build solution. Apakah oh iya, saya lupa tadi ya, di sini define untuk frekuensi CPU-nya ya. Saya lupa, mohon maaf. Saya tulis sekarang define ya frekuensi CPU ya, itu 8 MHz berarti 8 juta 1 2 3 4 5 6 nolnya 6 ya, UL. Nah, ini sudah saya build ulang. Nah, sudah selesai ya. Jadi ini akan peroleh nanti file.hex-nya. Selanjutnya kita buat untuk simulasinya di Proteus. Nah, saya sudah buat ya, silahkan dibuat di rumah masing-masing. Ini Atmega 8535 menggunakan Proteus ya. Ini LED, saya pakai LED merah. Resistornya 220 ohm ya. Ini. Oke, saya sekarang masukkan aja file yang tadi sudah di compile ya, sudah peroleh file.hex. Double klik di sini. Ingat, nah di sini kita atur
clocknya 8 MHz internal ya. Oke, kita di sini ambil programnya di sini. Oke, tadi saya taruh di folder ini ya. Ini. Oke, nah ini ya di sini. Cari yang di .hex ya, dan tadi saya sudah save ya nama file untuk Atmel Studio-nya delay ya. Oke, itu yang hex diambil, open. Oke, klik OK. Nah, supaya saya bisa mengetahui dia itu delay-nya 10 mili, saya akan menggunakan oscilloscope ya. Ini oscilloscope. Oke, saya salah satu spin aja, mungkin di port B0 aja ya. Kan sama aja semuanya nanti. Oke, ini oscilloscope. Nah, kita simulasi. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini lihat, perhatikan. Kedap-kedip ya, nyala setiap 10 milisekund. Apakah benar 10 milisekund? Kita lihat di oscilloscope-nya. Ini saya pakai kursor, ini berapa? Ini oke. Oke, kita lihat ini. Bentar ya. Tiga 30 milisekund ya. Satu cycle-nya kita lihat. Kenapa susah ya? Nah, ini ya. Nggak pas ya. Oke, di situ aja ya, walaupun nggak agak kiri dikit. Nah, perhatikan. Ini ya satu cycle-nya itu 30, 39 ya. Artinya bedanya 10 ya. Berarti sesuai dengan kenapa 39? Karena ini nggak pas di sini ya. Tuh agak ke kanan dikit ya. Kita coba di sini deh. Agak susah ya. Kursornya. Agak susah ya. Intinya 10 ya. Jadi bedanya ini jadi gini. Kondisi dari sini, oh ini dari sini sampai sini itu 10 milisekund. Jadi setiap high itu 10 mili atau setiap low 10 milisekund ya. Nah, jadi secara eksperimen melalui simulasi Proteus kita berhasil membuat delay 10 milisekund. Jadi artinya LED-nya nyala 10 mili, mati 10 mili. Nyala 10 mili, mati 10 milisekund. Nah, begitu ya maksudnya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.